Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam acara Ngobrol-Ngobrol Ramadan. Kali ini kita kedatangan Ustadz Jundi. Bertepatan dengan judul Quran ini, kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita coba buka obrolan ini dengan menurut pandangan Ustaz, Al-Quran itu apa sih? Bismillah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi wa ba'du. Baik, bicara tentang Al-Quran, apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kalau dari segi bahasa kampusnya itu terminologi Al-Quran itu terminologi ya, secara bahasa ya, secara harfiah. Nanti ada filosofinya ya. Nanti secara etimologi ada ya. Nah, jadi secara terminologi Al-Quran itu dari kata qoro'a, artinya membaca. Wahyu pertama turun kan iqra, kan, bacalah. Nah, jadi qoro'a, jadi membaca. Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaannya siapa? Bacaan kita sebagai orang Islam. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci orang Islam. Ustaz, itu pada saat itu zaman Jahiliyah. Tapi kan sebelumnya kan sudah ada kitab-kitab yang lain. Oke. Terus datangnya Al-Quran ini untuk apa? Oke. Ya, peranannya sebagai apa? Ya, Al-Quran kitab sebelumnya itu sudah ada, ya kan? Seperti Taurat, Zabur, dan Injil, gitu ya. Nah, Al-Quran ini adalah pelengkap dari semua kitab itu. Dan semua kitab dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara Taurat, mana Taurat, teks Taurat? Ya itu di Al-Quran ada. Al-Quran itu Taurat, di dalam Al-Quran itu ada Taurat. Di dalam Al-Quran ada Zabur, di dalam Al-Quran ada Injil. Gitu. Makanya ketika para sahabat hijrah pertama ke Habasyah, membacakan surat Maryam kepada Raja Habasyah, wah ini benar, ini seperti yang diwahyukan kepada Tuhan kami Isa, kata waktu itu orang Nasrani ya, Raja Habasyah gitu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Injil, di Al-Quran pun ada gitu. Jadi ketiplang gitu. Jadi sama. Injil ada dalam Al-Quran, Zabur ada dalam Al-Quran, Taurat ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah pelengkap sekaligus penutup kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Kemudian dilengkapi oleh syariat-syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu turunnya kan bertahap Ustaz ya? Ya. Ada apa? Asbabun nuzul. Iya. Tentunya ini akan kalau zaman sekarang kan kita tinggal ada tulisan terus tinggal copy paste gitu ya. Nah yang agak yang orang tercengang itu kok dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap sama gitu. Terus bagaimana pada saat Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, terus bagaimana memeliharanya, terus bahkan bisa sampai sekarang tetap utuh. Oke. Itu sesuai dengan firman Allah ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu Al-Dzikra, itu nama lain dari Al-Quran, Al-Dzikra, peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Dengan apa Allah menjaga itu? Dengan para penghafal Al-Quran, ya, dengan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak berubah barang sehuruf pun, tidak berubah barang seayat pun, tidak berubah satu surat pun gitu. Karena apa? Karena Allah langsung yang menjaganya. Melalui siapa? Melalui
orang-orang penghafal Al-Quran. Kalau dulu kan nggak ada tulisan mushaf seperti ini ya, belum dibukukan. Sebelumnya belum ada internet juga, jadi nggak bisa lihat lihat Al-Quran dari handphone, mushaf dari handphone gitu ya. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya melalui orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ada kejadian ketika kenapa Al-Quran ini dibukukan, kenapa Al-Quran dimushafkan, dijadikan mushaf, dijadikan buku. Karena ada satu kasus ya, para penghafal Al-Quran dari para sahabat dan tabi'in itu banyak yang syahid di medan perang. Akhirnya kenapa agar Al-Quran ini tetap terjaga, maka para ulama, para khalifah, para pemimpin pada saat itu memutuskan untuk membukukan Al-Quran yang disebarluaskan, ditulis, gitu. Mengumpulkan orang yang menghafal Al-Quran, kemudian disuruh membacakan hafalannya, kemudian dituliskan. Gitu. Nah, seperti itulah Allah menjaga Al-Quran. Saya ingin kembali lagi kepada tadi, Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Iya. Tadi baru terminologi. Ya. Al-Quran itu adalah bacaan, ya, bacaan. Oleh karena Al-Quran itu bacaan kita orang Islam. Nah, ini saya selalu ulang-ulang kalau saya menyampaikan tentang Al-Quran. Jadi oleh karena Al-Quran itu adalah bacaan kita sebagai orang Islam, jangan sampai Al-Quran baca majalahnya lebih banyak daripada baca Al-Qurannya. Baca korannya lebih banyak daripada baca Al-Qurannya. Baca status WhatsAppnya lebih banyak daripada baca Al-Qurannya. Jangan sampai seperti itu. Baca apalagi status Facebook, status Instagramnya, baca Twitternya lebih banyak daripada baca Al-Qurannya. Karena apa? Karena Al-Quran ini bacaannya orang Islam, bacaan gitu loh. Al-Quran kan ada yang menyebutkan Al-Quran itu kan petunjuk, Ustaz. Kalau kita nggak paham, bagaimana kita mau tahu petunjuk? Nah, jangan salah. Hanya dengan sekedar membacanya saja, kita akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan ketentraman hati. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu sama seperti berzikir. Wirdul Quran, wirdul tilawatul Quran, sama seperti berzikir. Kita berzikir astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca Al-Quran sama seperti itu. Bisa mendapatkan ketenangan hati. Karena Al-Quran adalah zikir yang paling utama juga. Selain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikru tilawatil Quran. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Zikrul Al-Quran atau wirdul Quran tidak hanya sampai di membacanya saja. Mendengarkan murattal. Itu sama seperti kita mendengarkan zikir-zikir. Jangan sampai kita baca Al-Quran, habis itu dengar lagu dangdut, dengar lagu rock gitu ya. Nggak sinkron antara apa yang dibaca dengan apa yang didengarkan. Harus sinkron. Yang dibaca adalah Al-Quran, kita mendengar, telinga kita gunakan mendengar untuk mendengar bacaan Al-Quran. Selain itu juga Al-Quran itu ada semacam mukjizat. Mukjizat. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah orang bisa menangis ketika membaca Al-Quran padahal dia tidak paham. Aneh juga ya. Aneh gitu. Kok bisa nangis nih padahal nggak paham gitu. Kenapa bisa? Nah, orang kalau kita baca koran, kalau kita baca status WhatsApp, baca Twitter kan panjang-panjang itu ya, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Bahkan kalau ketika kita baca status WhatsApp teman kita terus kita sakit hati, kita malah dosa, kan gitu. Nah, baca Al-Quran kita nggak paham, kita dapat pahala. Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 3 huruf itu 1 huruf, tapi alif huruf, lam huruf dan mim huruf. Jadi 3 huruf alif lam mim itu. Nah, dan setiap huruf itu ada kebaikan. Setiap kita baca 1 huruf ada kebaikan. Wal hasanatu bi 10 amsalha.
Dan setiap kebaikan di satu huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. 3 huruf 30 pahala. Kalau kita baca satu halaman dari berapa huruf? Nggak hitung kita ya kan? Banyak gitu. Berapa pahala kita dapat, berapa kebaikan kita dapat. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya ya? Secara etimologi. Oh iya. Kan belum selesai kata, baru terminologi tadi. Etimologi. Nah, secara istilah Al-Quran itu adalah kalam firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada hati Nabi Muhammad, ya, pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Banyak yang meriwayatkan, banyak yang menyampaikan. Nah, dan membacanya adalah ibadah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi membaca Al-Quran adalah ibadah. Nah, itu secara etimologi. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Membacanya bernilai ibadah. Yang ada di dalam Al-Quran itu kan petunjuk ya. Dan itu terakhir ini baru ditemukan tentang bahwa alam semesta ini, dan menurut para ilmuwan itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Nah, gimana sih Ustaz sebenarnya kehebatan Al-Quran membaca tentang kehidupan ya. Baik, tentunya kalau kita meyakini bahwa alam semesta ini ada karena ada penciptanya, kecuali orang-orang yang tidak mempercayai bahwa ada pencipta di alam semesta ini, ya kan? Ada orang-orang ateis, gitu ya, dan lain sebagainya, orang yang tidak percaya ada Tuhan. Kalau kita orang Islam mempercayai, bahkan kebanyakan manusia di bumi mempercayai bahwa ada pencipta di alam semesta ini yang menciptakan alam semesta. Kejadian-kejadian fenomena alam yang sekarang terjadi baru ditemukan dan lain sebagainya, itu kan karena memang kehendak sang pencipta. Nah, dan Al-Quran itu memberitakan, kok bisa Al-Quran itu semenjak 14 abad yang lalu ya? Kenapa? Karena sesuai keyakinan kita orang Islam, Al-Quran adalah firman Allah, firman Tuhan. Firman berita, kabar gembira, informasi dari sang pencipta. Tidak hanya menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam ini. Jadi apa yang baru-baru ditemukan sekarang ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa? Ya, karena yang Al-Quran ini mukjizat, bukan buatan manusia. Ini menunjukkan memberikan kepada kita informasi atau menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran ini memang benar firman Allah. Satu lagi, kenapa Al-Quran itu mukjizat? Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu adalah buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis membuat kata-kata seperti Al-Quran? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Itulah menunjukkan bahwa benar Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan, diturunkan dari Allah kepada hati Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada. Lalu Al-Quran ini juga punya syafaat ya? Sebagai syafaat ya? Iya, syafaat untuk yang membacanya, bahkan sampai di akhirat, bahkan nanti ada yang para penghafal Al-Quran itu bisa memberi hadiah kepada orang tua. Jadi kita harus tahu dulu syafaat itu apa sih. Syafaat itu adalah pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi pada nanti hari kiamat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong hambanya yang dulu dekat dengan firman-Nya.
yang dulu sering lantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, perintahnya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran itu akan datang kepada sahabatnya pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadanya. Sahabat itu apa sih maksudnya? Sahabat itu dekat, ya kan? Kalau kita ngomong itu sahabat saya. Sahabat itu dekat. Maka kalau kita bilang saya dekat dengan Al-Quran, dekatnya seperti apa? Orang yang dekat itu sering ngobrol, sering berduaan. Makanya kalau kita mengaku dekat dengan Al-Quran, sering komunikasi dengan Al-Quran, sering komunikasi dengan Allah melalui Al-Qurannya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Maka kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Apa? Dengan membacanya, mentadaburinya, menghafalkan bahkan, mengamalkan. Itulah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ini apa? Dan sebenarnya banyak lebih luas lagi ya, tentang Al-Quran yang kita dibahas ya. Iya. Cuman saya waktu kita cuma sebentar. Mungkin Ustaz bisa ngasih penutup apa tentang Al-Quran ini, tentang hafaz Al-Quran, tentang membaca Al-Quran. Baik, ini sebagai penutup saya akan berpesan sedikit. Berpesan, tidak berpanjang lebar kemana-mana. Saya akan berpesan saja di momen Ramadan, sisa Ramadan ini. Ya, semoga kita istiqomah, terutama ketika membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini, momen Ramadan ini tidak bisa menghatamkan Al-Quran barang sekalipun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya adalah ya dekatlah dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, bahkan menghafalkan, sehingga kita nanti insyaallah ditolong oleh Al-Quran di yaumil kiamat, diberi syafaat, di mana pada hari kiamat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sahabat Aniska, demikian ngobrol-ngobrol sejenak kita tentang Al-Quran sampai di sini. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar di YouTube. Insyaallah akan dijawab Ustaz ya. Insyaallah. Baik, sekian sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح